Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran La Raiba Hafidha. Yang kedua, yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran La Raiba Hafidha. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terjadinya bumi. Nah, yang pertama-tama pada 5 miliar tahun yang lalu, nah jadi di luar angkasa itu terdapat debu alam. Nah, debu alam. Nah, dan di luar angkasa juga terdapat senyawa-senyawa angkasa. Nah, kemudian debu itu mengumpul menjadi satu, dan akhirnya menggumpal. Nah, kemudian dari debu itu maka menjadilah suatu pusara. Nah, pusara itu menjadi cakram. Nah, cakram itu dinamakan nebula. Nah, kemudian nebula itu membesar. Nah, kemudian ketika nebula itu membesar, maka nebula itu akan menarik benda-benda sekitar seperti black hole, tetapi beda. Nah, menarik benda-benda sekitar, dan disitulah terjadinya matahari. Gak tahu kenapa di bukunya kayak gitu. Nah, kemudian terjadinya ya pokoknya pada 4,6 miliar tahun yang lalu saja. Enggak salah gitu sih. Hello. Nah, benar sekitarnya pada inti terbentuklah matahari. Nah, kemudian lalu setelah itu muncullah planet-planet karena tarikan antar gravitasi, pokoknya gitu. Kemudian bagaimana bumi terbentuk? Nah, jadi isi bumi, bagaimana daratan dan lautan terbentuk. Nah, pada 46, miliar tahun yang lalu, gunung-gunung itu memuntahkan lavanya. Nah, memuntahkan lava. Mengapa gunung-gunung memuntahkan lava? Karena jawabannya itu singkat. Karena panas bumi. Nah, jadi suatu lava yang ada di bumi itu di gunung itu merasa kepanasan karena panas bumi. Kemudian sehingga keluar pingku. Nah, kemudian dari gunung meletus itu terdapat uap-uap panas, dan kabut-kabut seperti itu. Nah, kemudian dari situlah uap dingin. Dari situlah terjadinya uap dingin. Ya. Ini mimpi gua. What the fuck, man? Dari situ terjadinya uap dingin. Nah, kemudian uap dingin itu terjadilah air. Nah, siklus air juga bermacam-macam. Yang pertama itu adalah air akan mengalir ke lautan. Kemudian dari lautan air itu akan menguap. Kemudian dari uap itu maka air itu akan berkumpul menjadi satu, mengembun, ya pokoknya gitu. Menjadilah awan. Nah, kemudian dari situ ada yang menjadi es dan ada pula yang menjadi air. Nah, kemudian ketika sudah keberatan awannya itu, maka airnya itu akan turun, twing. Nah, tergantung daerah. Apabila daerahnya sangat panas, maka airnya akan menjadi hujan menjadi air. Apabila daerahnya sangat dingin, maka hujannya akan menjadi es. Nah, disitulah terbentuknya daratan dan lautan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.